percaya hari ini hari yang sangat luar biasa. Amin. Kalau 2 minggu kita tidak beribadah, Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan memberitahukan kepada kita, bukan karena ada yang sakit di tempat ini, bukan ada yang kena virus corona di tempat ini. Amin. Memberitahukan kepada jemaat. Cuma kita hanya memenuhi peraturan pemerintah. Karena ada kemarin saudara kita, yang kita almarhum Bernardo meninggal dunia, dan menurut dokter ini, saya tidak mendapat banyak, menurut dokter bahwa dinyatakan positif katanya corona, sehingga kita semua yang melawat ke sana harus lakukan tes dan harus di karantina 14 hari, dan kita ikuti semuanya itu. Puji Tuhan bahwa tidak ada satupun dari semua pelayan-pelayan yang ada tempat ini yang positif corona. Semua aman dan sehat. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah. Masa aturan kita ikuti 14 hari, kita semua tidak keluar dulu, termasuk ibadah kita stop dulu selama 2 minggu. Dan ini sudah hari ke berapa? Ya, kalau hari 14 itu hari Kamis, 15, 16, 17 sudah hari ke-17, semua aman dan sehat. Karena prediksi rumah sakit mungkin dalam 14 hari siapa tahu ada gejala-gejala yang lain. Tapi puji Tuhan, saya sudah berdoa kepada kita semua, seluruh umat-umat Tuhan. Siang malam saya berdoa kepada Tuhan supaya kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Semua aman, sehat, haleluya. Amin. Amin. Harus semangat, ya kan? Jangan ingat-ingat lagi yang lalu. Biarlah dalam 14 hari kita semua jantung kita sepertinya dipacu dengan berbagai macam informasi yang tidak jelas. Tapi saya tidak percaya semua kita anak Tuhan harus sungguh-sungguh berpikiran positif. Jangan mau dipengaruhi oleh informasi yang tidak jelas. Kita yang tahu diri kita yang tahu bersama dengan Tuhan, dan saya berdoa selalu supaya kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Mungkin jemaat-jemaat kita masih banyak ini yang terpengaruh, ya kan? Sehingga takut untuk datang beribadah. Masa takut datang beribadah di hadapan Tuhan, maka justru memuji Tuhan kita diberkati Tuhan. Amin. Di hadirat Tuhan kita aman. Firman Tuhan berkata, lebih baik 1 hari tempat kudusmu daripada 1000 tahun tempat lain. Engkau merasa aman di rumahmu, engkau merasa berlindung di rumahmu, tidak ada jaminan apapun. Tapi jaminan yang paling pasti ketika engkau datang di hadirat Tuhan, ketika engkau masuk dalam perlindungan Tuhan, ketika engkau masuk dalam firman Tuhan, itu jaminan 100% daripada Tuhan. Kita tidak salah mengikuti protokol kesehatan, itu bagus untuk kesehatan, tetapi jaminan yang paling pasti hanya datang daripada Tuhan. Itu perlu diingat, imani. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Siang hari ini saya akan membaca firman Tuhan sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam 2 minggu ini. Dan saya akan bercerita banyak kepada Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Kita akan santai aja nikmatinya, tapi kita yakin percaya hari ini Roh Kudus dan awat kita. Saya beri judul firman Tuhan siang hari ini, pencuri sukacita. Pencuri sukacita. Siapa yang pernah merasa sukacitanya hilang? Halo? Pernah merasa sukacitanya hilang? Nah, kalau ada yang hilang berarti ada yang mencuri, iya kan? Kalau barang-barang kita dari rumah hilang, pasti ada yang mencuri. Tetapi kalau tidak nampak dicari, itu bukan hilang, sedang mencari. Tetapi kalau sudah dipastikan tidak ada, sudah dicari, pasti hilang, ada yang mencuri. Bisa ada? Dipindahkan aja ke ini, tidak usah pakai use worship supaya ini. Ya. Karena sudah siapkan ini. Nanti kalau tidak nampak di situ, susah tidak, Bapak Ibu mendengarkan dia. Tapi tidak apa-apa, kita terus berusaha. Dalam 2 minggu ini,
Sesudah kita mendapat informasi bahwa saudara kita meninggal, kita semua melayang ke sana, lalu berubah informasinya bahwa ada sesuatu yang ditakutkan menurut kesehatan, sehingga semua kita harus jujur ini, termasuk saya sendiri sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala kalian, saat itu memang sukacita saya hilang. Saya jujur katakan itu. Kenapa? Rasanya keyakinan saya hari itu kok kenapa ya? Apa sesuatu yang terjadi? Kok bisa? Itu dalam pikiran. Padahal semua bagi Tuhan tidak mustahil. Amin. Apapun semua bisa. Itulah pikiran kita. Terkadang memang kita sebagai manusia berpikir kenapa? Mengapa? Itu adalah pertanyaan. Tapi puji Tuhan, semua pengalaman ini untuk membawa kita lebih mengerti Tuhan. Amin. Semua pengalaman-pengalaman hidup kita untuk membawa kita lebih memahami Tuhan. Kalau kita melihat sejarah-sejarah dalam Alkitab, hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan selalu dibawa kepada pengenalan akan Tuhan. Tidak tahu, sebulan yang lalu ya, saya sudah menyampaikan bagaimana kita mengenal Tuhan dengan baik. Terkadang memang walaupun kita mengatakan bahwa aku percaya Tuhan, aku mengikut Tuhan, namun kita belum mengenal Tuhan dengan baik. Terkadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita supaya kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Saya tanya lagi kepada kita seperti pertanyaan, sudahkah kita mengenal Tuhan dengan baik hari-hari ini? Amin. Sudah semua mengenal Tuhan dengan baik? Terkadang pengenalan itu bukan lewat berkat, pengenalan itu lewat persoalan-persoalan. Ayub mengenal Tuhan lewat semua persoalan dan penderitaan yang dialami, sehingga dia mengenal Tuhan lebih baik. Haleluya. Kita buka Alkitab kita dulu sebagai ayat pembukanya, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Sudah dapat semua Yohanes 10 ayat 10? Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Dan juga di depan, kalau ingin kita melihatnya. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan ini kepada murid-muridnya tentang pengenalan akan Tuhan dan akan gembala. Dikatakan gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya kepada rumput, dan domba-dombanya mendengar suara gembalanya. Amin. Gembala yang baik terus akan membawa domba-dombanya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Selalu berusaha mencari rumput yang hijau, di mana supaya domba-dombanya hidup bertumbuh dengan baik. Yesus kita adalah gembala yang baik. Amin. Dia selalu berusaha untuk membawa kita supaya kita mempunyai hidup. Bukan sekedar hidup, kata firman Tuhan, tapi mempunyai dalam segala kelimpahan. Saya harus garisbawahi dulu, kelimpahan ini jangan selalu berpikir tentang materi. Amin. Kelimpahan jangan selalu berpikir berkah, tetapi sukacita juga. Itu merupakan kelimpahan. Kalau Anda hari ini bersukacita luar biasa, itu kelimpahan daripada Tuhan. Tetapi katakan bahwa iblis adalah pencuri. Saudara, pengalaman-pengalaman yang kita lihat hari-hari ini, dengan adanya virus corona melanda, pandemi itu sudah menyeluruh dunia. Saya melihat bahwa kebanyakan orang mati bukan karena virusnya, tetapi karena ketakutannya yang sudah berlebihan. Iblis sedang menanamkan ketakutan yang berlebihan.
Karena mengatakan pencuri datang untuk mencuri. Saudara kasih nama Tuhan, iblis punya senjata yang ampuh untuk membunuh umat manusia, tetapi dia tidak bisa membunuh kita secara langsung. Tetapi dia punya strategi yang sangat luar biasa, yang ini ampuh dan sungguh sangat ampuh. Bukan hanya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya bisa masuk melalui strategi ini. Lalu pertanyaannya, apakah iblis bisa membunuh? Ayo, iblis bisa membunuh? Kita harus ini supaya kita tahu hari ini, apakah iblis bisa membunuh kita? Halo? Ya jawab dong. Kalau bisa, tidak. Kita ini kita sekarang mau diskusi, ini kan firman Tuhan masuk. Menurut pengalaman kita, iblis bisa membunuh kita? Bisa membunuh kita. Tapi iblis tidak bisa membunuh kita secara langsung. Karena kita ini adalah anak Tuhan. Dia tidak bisa membunuh kita secara langsung, tapi memang dia bisa membunuh. Nanti kita lihat bagaimana dia membunuh kita. Sama dengan Adam waktu di Taman Eden. Iblis datang tujuannya untuk membunuh, tapi dia tidak bisa membunuh secara langsung, secara jasmaninya. Tapi pelan-pelan dia akan melakukan sesuatu strategi untuk membunuh, dan akhirnya, maka dikatakan tadi ini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Dia tidak dikatakan di sini pencuri datang untuk membunuh. Yang pertama tidak membunuh, tapi dia pertama-tama mencuri. Untuk bisa membunuh kita, dia tidak langsung membunuh, tapi dia bisa mencuri. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, nampak? Yohanes 8 ayat 44. Ya, buka Alkitabnya. Di sini juga bisa lihat. Kalau 4 dia dibaca. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iya. Alkitab juga mencatat bahwa iblis adalah pembunuh, tetapi dia membunuh dengan memakai tipu daya dusta, mendustai kita, menipu kita, sehingga kita tertipu. Hawa di Taman Eden sehingga dia harus mati karena dia tertipu oleh daya pikat oleh iblis. Jadi dia bisa langsung membunuh, dia datang dibunuh aja langsung Hawa, tapi tidak bisa karena kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Kita ini anaknya Tuhan. Iblis tidak bisa langsung membunuh kita, tetapi dia punya strategi untuk melakukan siasatnya. Dan kalau ini berhasil, memang kita bisa dibunuhnya. Ini perlu perhatikan, ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jemaat Tuhan. Hari-hari ini kenapa disampaikan? Supaya betul-betul kita mulai mengerti dan memahami hari-hari ini, supaya kita bisa memiliki hidup yang benar, supaya kita tidak pelan-pelan terbunuh oleh iblis, supaya kita tidak pelan-pelan terbunuh oleh tipu dayanya. Lalu sesuai dengan firman Tuhan ini, dengan cara apa dia membunuh kita? Yang itu. Tadi Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, yang dia lakukan yang pertama adalah mencuri. Iblis itu datang melakukan strategi yang pertama, dia mencuri sesuatu dari hidup kita. Karena ini sangat sungguh-sungguh vital. Kalau ini hilang, bahkan harapan kita juga, hidup kita juga bisa mati. Yang pertama mencuri yang dikatakan di sini, kita lihat, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Itu yang bisa dilakukan. Kalau dia mengambil harta kita, itu mungkin masih banyak orang tua, gitu kan?
Ayub pada saat iblis diizinkan untuk mencobainya, dia mengambil anak-anaknya, mengambil hartanya. Ayub masih aman, masih tegak. Tapi terakhir, iblis harus menimpa dia dengan sakit penyakit. Disitulah mulai sukacitanya hilang. Disitulah damai sejahtera, mulailah pengharapannya hilang pada saat itu. Dia berpikir aja mungkin kalau hanya anak-anaknya yang hilang, Tuhan masih bisa memberikan anak yang lain. Kalau cuma harta yang hilang, Tuhan masih bisa memberikan pekerjaan-pekerjaan untuk bisa merekrut kembali. Tetapi kalau hidup kita yang sakit, kalau hidup kita akan mati, itulah mulai harapan kita pudar. Kenapa yang saya sampaikan? Inilah, dan saya melihat pengalaman kita di dalam 2 minggu ini, dan hampir rata-rata ketika kita kumpul-kumpul kemarin cerita, hampir rata-rata semua sakit. Sebenarnya bukan tubuhnya yang sakit. Ini perlu Bapak Ibu perhatikan. Bukan tubuh kita yang sakit, tapi pikiran kita yang sakit. Kenapa? Sukacita dan sejahtera kita hilang. Pikiran kita dan sejahtera kita hilang. Karena iblis mulai muncul. Tujuannya apa? Supaya semua jemaat gereja Betel Pembaruan yang ada di tempat ini, maaf, ini ada mari kita dulu sebentar. Supaya sukacita kita hilang. Tujuannya supaya pelan-pelan bukan hanya satu yang terbunuh, tapi semua jemaat dan pelayan gereja Pembaruan bisa mati. Tadi puji Tuhan kita ini anak Tuhan, amin. Saya dapat hikmat ini. Lalu mulai malam saya berperak terus. Saya mulai menaikkan doa-doa sahabat saya pada Tuhan. Saya meratap di dinding. Saya menangis. Dan saya mencurahkan air mata Tuhan. Engkau bela umatmu. Hanya Engkaulah kekuatan. Aku ingat visi ini. Tuhan, Engkau sudah berkata di dalam Mazmur 62. Memang kami harus setiap hari percaya kepada Tuhan. Tanpa setiap hari Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, kesempatan iblis akan masuk untuk mulai mengganggu pikiran kita. Ini perhatikan. Ini dalam tahun ini. Ini akan terus kita alami. Kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan ini akan terjadi terus. Dan dicuri adalah sukacita kita. Ini kan kalau orang stres kayak gitu, ada mulai ini, kan ada mulai, karena semua kita itu di awal pertama saya tidak bisa makan, betul saya tidak bisa makan, saya tidak bisa tidur, saya coba mau bikin tidak bisa, kuputar ke sini juga selalu, kuputar ke sini juga, kuputar ke sini, ibu memutar ke sini, mata kami saling melihat, rupanya sama-sama tidak tidur, tidak bisa tidur mau saudara sama. Kenapa? Sukacitanya hilang. Yang biasanya kita bisa menikmati tidur dengan baik, tapi pada saat itu mau kuputar ke sana supaya tidak melihat mukanya, dia putar ke sana. Pas lagi putar ke sini, sama-sama juga matanya belum tidur, sama-sama tidak tidur. Satu mata tidak bisa tidur. Kenapa? Sukacita kita hilang. Lalu orang yang sukacitanya hilang, ya kan? Dan sejahteranya hilang karena dicuri oleh iblis saat itu, karena ditanamkan suatu persoalan-persoalan. Lalu apa yang terjadi? Kita mulai takut. Amin? Yang pertama kita mulai takut. Ketakutannya saya tidak percaya semua begini. Tidak perlu bertanya satu-satu. Pasti dalam pikirannya, jangan-jangan aku kena corona. Semua orang pikir, jangan-jangan aku kena corona. Jangan-jangan aku kena ini. Ya kan itu kan? Semua pasti takut. Takut kena corona. Dari ketakutan mulai gelisah, ya kan? Bilang bagaimana ini? Bagaimana bikin? Bagaimana ini? Dan itu. Semua mengalami kan?
karena saya juga alami. Dan pegang ini karena pengalaman. Dari gelisah mulai khawatir. Gimana kalau karantina? Gimana kalau tahanan? Kalau mau semua mulai dipikirkan, di otak ini mulai diputar. Mulai dari A, B, C, dan G mulai disusun, ya kan? Padahal belum tahu apa yang terjadi, kan? Kita sudah mulai mereka semua dalam otak kita, dalam pikiran kita. Planning A, planning B, planning Z. Oh kan? Tapi pikir, kalau belum ada sesuatu, khawatir dan bimbang. Saya cari gambar ini, mesti kita jelas ya. Kalau sini jelas, ya kan? Cari gambar orang yang ketakutan. Saya lihat di internet orang ketakutan begini. Gitu. Lama-lama, kalau ini dibiarkan, tidak segera diselesaikan, kan itu. Untuk kita semua anak Tuhan, ada dalam kita firman Tuhan. Amin. Kalau ketakutan semua mau macam-macam. Saya yakin dalam minggu ini semakin banyak baca firman Tuhan atau semakin tidak baca firman Tuhan. Saya tanya dulu. 2 minggu ini saya tidak baca firman Tuhan. Makin banyak. Jujur dulu. Ayo, mari ini berapa baca? Justru tidak membaca. Nah ini. Nexi, semakin banyak baca firman Tuhan. Wah. Yang semakin banyak baca firman Tuhan siapa? Haleluya. Saya yang biasanya paling 2 pasal satu malam, waktu itu bisa 10 sampai 15 pasal saya baca. Karena bisa tidur. Lebih baik saya membaca firman Tuhan. Saya baca bisa terus. Sambil hidupkan pujian untuk menguatkan iman saya supaya menghilangkan kekhawatiran tadi. Karena memang itu pekerjaan iblis. Iblis harus dilawan dengan firman Tuhan. Perhatikan Bapak-Ibu Saudara. Nanti kita lihat. Kalau dibiarkan tadi ketakutan itu ada dalam hidup kita supaya jangan hilang, apa yang terjadi? Lama-lama kita akan jadi, coba dia gambarnya lagi, akan ada yang sakit. Lama-lama kita akan jadi sakit. Yang pertama tadi pikiran kita yang sakit, yang kedua tubuh kita akhirnya menjadi sakit karena dipengaruhi oleh pikiran. Ya. Jadi di situ gambarnya, kenapa? Jangan ganggu dulu, lagi tak enak badan, pengen istirahat. Karena kita tidak mau, diganggu karena istirahat. Padahal sebenarnya kita sudah lelah, tubuh kita sudah mulai tidak kuat lagi. Gitu. Orang yang terus-menerus mengalami ketakutan, kegelisahan karena kehilangan damai sejahtera akan mengakibatkan kita kurang semangat dan akhirnya tubuh kita akan mengalami sakit, dan kalau tidak mengalami pemulihan akan mengakibatkan kematian. Perhatikan ini. Inilah senjata iblis untuk membunuh kita. Yang pertama yang akan dibunuhnya adalah kerohanian kita. Lama-lama kerohanian akan mempengaruhi tubuh kita, dan kita pun semua akan jasmani kita lama-lama bisa dibunuhnya. Itulah senjata iblis. Jadi walaupun dikatakan pembunuh, dia tidak bisa membunuh kita, menusuk kita langsung dan mengambil nyawa kita pada saat itu kalau dia inginkan. Tapi dia punya strategi dengan pelan-pelan karena supaya kita tetap dalam dosa. Karena kita milik Tuhan, iblis tidak bisa sebenarnya untuk mengganggu kita. Iblis tidak pernah mengambil nyawa kita langsung. Tapi dia punya strategi pertama, hanya dia curi sukacita, hanya satu dia lakukan, dan itu akan merembet, mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Untuk itu apa solusinya? Supaya mulai ini kita semua jangan lagi takut dan gelisah, amin. Supaya kita semua terus semangat, apalagi sudah berlalu dengan itu, apalagi sudah lewat, tetapi mungkin masih ada benih-benihnya yang kecil-kecil masih bisa mempengaruhi pikiran kita. Hari ini saya ingin selesaikan ini supaya kita semua bebas daripada ketakutan. Katakan dengan nama, aku mau bebas dari ketakutan. Ayo ngomong dong. Saya mau bebas dari ketakutan. Karena ini pelan-pelan waktu. Saya melihat walaupun sudah selesai, tapi buktinya jemaat hari ini tidak banyak tidak datang karena masih takut. Karena takut informasi-informasi yang tidak jelas, takut intimidasi yang tidak jelas. Lalu apa solusi yang harus kita lakukan
untuk menghilangkan semuanya itu, untuk mengamankan tipu daya iblis, yang harus kita lakukan bersuka cita. Katakan bersuka cita, berikan tepuk tangan bagi anak kita. Kalau sukacita hilang, paksa hidupmu bersuka cita. Minta Tuhan terus untuk mengembalikan sukacita kita. Amin. Karena hanya itu solusinya, tidak ada yang lain. Sukacita, makanya tadi guru pujiannya, pujian sukacita sebutnya, haleluya, untuk membangkitkan kita. Sukacita. Ayo kita buka Filipi pasal 4. Ini ada solusinya. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Ayo Pak Tommy baca dengan kuat. Ini kecilkan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya. Solusi yang paling tepat saya katakan tadi hanya firman Tuhan. Makanya saya kata aku datang supaya mereka hidup. Karena firman itu adalah Allah sendiri untuk bisa kita keluar dari persoalan ketakutan dan sejahtera hilang. Harus kita buat hidup kita bersukacita sesuai dengan dasar firman Tuhan. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Saudara, saya menjelaskan sedikit tentang firman Tuhan ini. Ini ditulis Paulus bukan saat dia diberkati, bukan saat dia sedang tamasya, dan bukan saat dia sedang dapat berkat. Tapi Paulus saat ada di penjara, dia sedang mengirim surat-surat ini semua. Bagaimana mungkin orang di penjara mengatakan bersukacita? Orang di penjara pasti, kapan aku keluar? Ya kan itu. Gimana Tuhanku? Gimana saudaraku? Gimana nanti hidupku? Pasti itu yang dipikirkannya. Tetapi luar biasa, Paulus ini adalah sebagai teladan bagi kita juga. Walaupun di dalam penjara dibatasi dengan jeruji-jeruji, tetapi hidupnya hidup yang selalu bersukacita. Dia tidak mempersoalkan kenapa dia dalam penjara, kenapa kau harus mengalami ini, tapi dia selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang hebat dan luar biasa. Lalu dia memberikan semangat dari penjara, dikirimkan surat kepada Filipi, dikatakan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Justru orang yang di penjara terkurung memberikan suatu semangat kepada orang yang terbebas. Kenapa? Karena dia memiliki kuasa Roh Kudus. Lalu selama 2 minggu saya berdoa kepada Tuhan, jadikan aku jadi berkat sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala. Aku ingin tampil untuk membuat jemaat-jemaat lebih bersemangat. Saya berdoa dan terus bertumbuh. Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan hikmat kepada saya. Walaupun saya juga di karantina 14 hari, tapi saya tidak terkurung. Roh saya bebas. Amin. Saya bisa melakukan banyak hal. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan buka jalan, supaya Tuhan umat-umatmu yang gelisah hari ini, yang takut hari ini, kau tolong mereka. Dan Tuhan buka jalan, sehingga saya harus datang ke tempat ini untuk membantu sedikit umat-umat Tuhan yang terpuruk. Amin. Ini yang saya lakukan. Tuhan berikan hikmat kepada saya, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya harus membangkitkan semangat mereka. Bukan hanya itu lagi, semua pertanyaan-pertanyaan saya jawab dengan baik dengan itu. Bukan hanya itu lagi, mengurus teman-teman lagi dengan itu. Saya harus telepon sama terus bagaimana untuk dari ini. Lain daripada dinas kesehatan, lain lagi daripada pemerintahan menelepon, harus dikelaskan dengan baik. Saya yakin hanya Tuhan yang memberikan kekuatan. Walaupun saya kata saya tidak mau terpenjara,
Dari Paulus di sini katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekarang katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya kalau kita dalam penjara, tetapi kebaikan kita harus tetap tampil beda. Jangan kalau sudah di penjara, di karantina, 14 hari malah bersungut-sungut. Kenapa ini gara-gara ini? Kenapa ini? Kok ini bisa begini? Saya katakan haleluya. Tuhan dahsyat luar biasa. Pasti ada hal yang akan Tuhan kerjakan bagi umatmu. Walaupun memang ini sulit, tetapi di balik ini semua ada berkat yang luar biasa. Karena harus bersukacita, apalagi mau dibuat. Amin. Tidak mungkin disesali, tidak mungkin lagi siapa bersalahkan. Tidak ada bersalahkan, tapi harus bersukacita. Amin. Untuk itu Bapak Ibu saudara kasih apapun yang sedang menghadapi, bukan karena masalah corona ini, persoalan hidup, masalah keluarga, masalah pekerjaan, bersukacita solusinya. Maka bersungut-sungut pun kalau tidak ada solusinya di situ. Tetapi ketika kau bersukacita, inilah yang disampaikan Paulus. Mari Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan, bebaskan hidupmu hari ini bersukacita. Lalu kenapa rupanya sukacita ini sangat dahsyat? Apa rahasianya ketika kita bersukacita? Ayo kita lihat firman Tuhan. Amsal 17 ayat 22. Haleluya. Saya ingin kita membaca ini dengan kuat dan lantang, karena memang ini adalah firman Tuhan. Kenapa Tuhan selalu menyuruh kita bersukacita? Supaya kita terus bersemangat, karena itu adalah solusi yang paling luar biasa daripada Tuhan. Ayo kita baca Amsal 17 ayat 22. Kalau sudah dapat 1, 2, 3 bersama-sama dengan kuat. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Saya katakan hati yang gembira senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti orang kami yang senang, tapi semangatnya patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oh iya, hanya ini solusi bagi kita. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Saudara kekasih dalam nama Tuhan sebenarnya, kalau kita sedang mengalami stres segala macam, ya kan, ada sakit penyakit yang timbul, hanya obatnya adalah bersukacita. Karena katakan melebihi daripada segala obat yang ada. Tetapi kalau semangat kita sudah patah, dikatakan bukan hanya membuat kita sakit, tapi sampai mengeringkan tulang. Kalau tulang sudah kering, akhirnya akan mati. Tentu itu mari Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan, tanamkan terus sukacita di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, selalu bersyukurlah kepada Tuhan, selalu memuji Tuhan, bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Hanya itu senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan ketakutan kita. Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan, selama ini ingin menyampaikan kepada kita. Terkadang memang mungkin Bapak Ibu ada yang sudah bersukacita, tetapi apa yang membuat kau selama ini bersukacita?
Apakah karena kau sedang diberkati oleh Tuhan? Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Mungkin selama ini Bapak Ibu bisa bersuka cita. Selama ini bisa, oh haleluya, glory Tuhan. Kau bisa mengatakan itu karena kau sedang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kau mungkin bisa bernyanyi, haleluya. Ibu bisa sambil bernyanyi waktu memasak. Kenapa? Karena hari itu suami lagi memberi uang lebih banyak. Sehingga nyanyi waktu menggoreng ikan, dari hati yang gembira. Bisa nyanyikan itu ketika karena berkatnya lagi ada. Mungkin engkau sedang bekerja karena kau baru naik karir, kau sedang bersuka cita. Haleluya, Tuhanku baik. Semua orang bisa melakukan itu walaupun mereka tidak mengenal Tuhan. Pastikan. Orang agama seberang kita juga, semua kalau diberkati pasti bersuka cita. Amin. Agama Hindu ketika diberkati pasti bersuka cita. Bahkan ateis sekalipun ketika diberkati pasti bisa bersuka cita. Tetapi bagaimana kita dengan Tuhan? Seperti Paulus tadi dalam penjara, justru dia memberikan semangat, dia memberikan kekuatan kepada orang yang di luar penjara. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu contoh dalam Alkitab. Bagaimana Habakuk begitu dahsyat dan luar biasa. Dia bersuka cita bukan karena dia sedang diberkati. Dia bersuka cita bukan karena sedang mengalami suatu mukjizat daripada Tuhan. Dan ini pun harus mulai kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya berkat-berkat Tuhan nanti akan melimpah kasih kita. Saya mengajak saudara untuk melihat. Sebelum itu bersuka cita itu hanya datang daripada Tuhan Yesus. Kita buka Lukas 10 ayat 20. Ayat 15 dulu. Yohanes 15 ayat 10 15. Sukacita hanya datang daripada Tuhan Yesus. Jadi bagaimana supaya kita bersuka cita? Harus banyak membaca firman Tuhan. Jangan karena sedang diberkati, jangan karena sedang mendapat sesuatu kau bersuka cita, tetapi harus kau tahu ini, bahwa sukacita kita hanya datang daripada Tuhan. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11.